di situasi pandemi ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa pendidikan ini sudah menjadi kebutuhan gitu Pak Wita. Jadi pendidikan itu sudah bukan barang tersier lagi, sudah jadi kebutuhan mendasar di masyarakat Indonesia, karena kita sudah tahu bahwa ada dua hal yang menurut saya sampai sekarang masih penting sekali untuk keluar dari situasi yang menyulitkan bagi bangsa ini, adalah pendidikan dan kesehatan. Di dunia pendidikan, kalau pendidikan ini sebagai kebutuhan bagi masyarakat, tentunya apapun masyarakat akan melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan upaya-upaya bagaimana mereka bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Dan dalam hal ini Universitas Erlangga, terutama lebih khusus lagi pasca sarjana Universitas Erlangga, sudah menciptakan suasana-suasana di mana kalau pada mahasiswa yang memang membutuhkan kuliah-kuliah yang offline, kita sudah menyiapkan. Mahasiswa yang membutuhkan kuliah-kuliah online, kita sudah menyiapkan. Modelnya model hibrid. Bahkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya multidisiplin, siapapun bisa mencari ilmu dengan disiplin ilmu yang baru, disiplin ilmu-ilmu yang memang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pasca sarjana sudah bisa menyiapkan itu. Ini membuktikan bahwa pendidikan ini memang sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena kalau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka apapun masyarakat akan tetap mengejar, kondisi apapun tetap mengejar bahwa pendidikan harus segera diraih sampai setinggi-tingginya. Dan Universitas Erlangga sudah menyiapkan dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan situasi pendidikan yang benar-benar sesuai dengan standar kesehatan. Kita menyiapkan semuanya dengan baik dan benar, sehingga kebutuhan masyarakat dan apa yang disiapkan oleh Universitas Erlangga ini sudah matching. Ada satu lagi Pak yang menjadi moto kita, bahwa pendidikan itu kan selain menjadi kunci keberhasilan kita keluar dari situasi pandemi ini, ada juga bahwa pendidikan kan sifatnya lifelong education. Siapapun tidak dibatasi kapan dia belajar, kapan dia mencari ilmu, bahkan dengan usia berapapun seorang bisa meraih ilmu setinggi-tingginya. Dalam posisi ini tentunya Universitas Erlangga sudah menyiapkan itu. Jadi tidak sekedar mengajarkan teori saja, tapi kita juga mengaplikasikan bahwa ketika masyarakat membutuhkan pendidikan apapun, bahkan multidisiplin apapun, Universitas Erlangga sudah menyiapkan, dan kita rasanya siap menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Banyak ikhtiar yang dilakukan oleh dalam hal ini ada dua sisi ya Mas Prawita. Dari sisi penyelenggara pendidikan, dalam hal ini adalah universitas apapun, dan dalam ini kita tentunya Universitas Erlangga telah menyiapkan beberapa hal terkait dengan kesiapan untuk proses pendidikan di masa pandemi ataupun pasca pandemi. Beberapa yang sudah disampaikan oleh kebijakan rektor antara lain vaksin sudah 2 kali, kemudian di ruangan perkuliahan juga sudah divaksin, sudah dibersihkan, kemudian ada pakai masker, masuk gedung sudah pakai peduli lindungi itu. Artinya secara kesiapan fisik sudah. Nah, sekarang dari sisi masyarakat, yang perlu disiapkan masyarakat adalah jangan takut dengan situasi pandemi ini. Inilah saatnya kita bukan menakuti pandemi, tapi sekarang ini adalah saat di mana kita berdamai dengan pandemi. Pandemi ini bukan musuhnya, virus itu bukan musuh kita, tapi kita hidup berdampingan dengan pandemi. Hidup berdampingannya bagaimana? Ya, kita secara pribadi harus menyiapkan diri kita agar tidak cepat tertular, seperti makan makanan yang sehat, kemudian berangkat ke kampus dengan kondisi yang tidak lapar, tidak dalam bentuk kosongan perut ini, sehingga imun di tubuh ini benar-benar imun yang kuat. Demikian juga situasi ketika
kuliah dilakukan. Ketika menjalani perkuliahan, jangan dirasa bahwa kuliah itu berat, sedih sampai dijalani saja dengan fun, dijalani saja dengan dengan bahagia. Apabila kita menjalani dengan sedih, waduh tugas lagi, kemudian waduh ini lagi, atau itu membuat imun jadi turun. Nah kalau imun turun malah penyakit bisa masuk nanti. Kita jalani saja semua tugas, semua proses pendidikan itu dengan hati yang lapang. Nikmati saja prosesnya dengan senyuman. Apapun tugas, apapun perintah dosen, kita jalani dengan senyuman, bahwa itu dalam rangka untuk memandaikan kita. Kita memang menyadari, saya sendiri juga mengalami, ada sahabat-sahabat, ada teman-teman yang pada saat itu tiba-tiba dipanggil oleh yang kuasa gara-gara kena COVID ini. Itu memang menyesakkan dada dan sangat membuat kita jadi was-was segalanya. Tetapi kalau kondisi itu kita rasakan terus-menerus dan derita itu terus kita rasakan, tentunya akan malah memperburuk keadaan kita. Dalam hal ini bersikaplah rasional, bersikaplah mengedepankan logika-logika bahwa kematian-kematian itu memang takdir, tapi ada titik-titik di mana sahabat-sahabat kita itu mungkin pada saat itu karena komorbid, mungkin pada saat itu lengah kondisinya sehingga dia kena. Kalau kita kemudian berpikir rasional dalam proses pendidikan nanti, supaya kita tidak kena, supaya kita tetap sehat, maka yang harus kita lakukan adalah yang tahu semua kondisi diri kita adalah diri kita. Tubuh kita yang tahu adalah tubuh kita sendiri. Jika kita bisa secara logika, saya harus memberi asupan apa pada tubuh saya. Saya harus bersikap seperti apa ketika di kampus. Saya harus menjaga jarak atau dekat jarak ketika di kampus. Ketika saya diskusi dengan dosen, apakah saya harus berdekatan dengan dosen? Apakah saya bisa berjarak dengan dosen dalam diskusi? Itu semua yang tahu diri kita, karena yang tahu kemampuan, yang tahu kondisi tubuh kita adalah kita. Terhadap mereka yang memang kondisi tubuhnya rentan, tentunya bisa menjaga diri ketika dalam kondisi offline. Ya, kita harus berjaga jarak, kita harus menggunakan masker, kita menyiapkan hand sanitizer, kita kemudian kalau bertanya, berdiskusi agak menjauh, agak berjaga jarak, kemudian ditutup mulut kita agar tidak mengeluarkan udara-udara atau droplet keluar. Ini merupakan bentuk-bentuk rasional dari kita terhadap tubuh kita sendiri. Itu yang saya tadi sebut, bahwa kita sekarang sedang hidup berdampingan dengan COVID, kita sedang hidup berdampingan dengan pandemi, sehingga kita harus mengedepankan rasional kita dalam berinteraksi secara sosial, bukan mengedepankan afeksi emosi saja dalam berhubungan. Kalau mengedepankan emosional, tentunya yang ada adalah ratapan akan kesedihan, ratapan akan situasi emosional. Tapi kita kalau rasional, semua kita atur, semua kita tata berdasarkan pada pengetahuan tentang COVID, pengetahuan tentang bagaimana pencegahan penyakit itu. Sikap rasional yang perlu dikedepankan, bukan sikap emosional atau tadi reaktif ya. Kita cukup responsif, kita paham situasinya, kita lihat kondisinya, tubuh kita bagaimana, kita nanti bersikapnya harus seperti apa. Itu rasionalnya yang dikedepankan, jangan emosionalnya. Ada tetangga toksik langsung ngamuk, yaitu langsung emosional. Itu malah meningkat melemahkan imun kita. Tapi kalau kita bersikap rasional, semua dihadapi dengan dengan pikiran-pikiran yang responsif, tentunya saya yakin persoalan-persoalan bisa diselesaikan dengan tepat. Ingatlah, Tuhan menciptakan masalah itu tidak ada pemecahannya. Tuhan menciptakan persoalan itu mesti ada kuncinya. Tuhan menciptakan penyakit juga ada obatnya. Itu Pak Prabu. Ini perlu disampaikan kepada semua pendengar bahwa kita Universitas Airlangga sesuai dengan
target pemerintah, sesuai dengan keinginan dari pemerintah, kita memang sudah menjadi world class university dengan ranking yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Prawita tadi, bahwa ranking UNER melejit jauh dari tahun kemarin. Apa dampaknya dari ranking ini? Bahwa karena kita sudah world class university, mahasiswa-mahasiswa kita itu pengakuan, kalau lulus, pengakuan secara internasionalnya sangat luas sekali. Karena UNER sudah ranking dunia, maka seluruh alumni Universitas Airlangga, ini kalau saya khususkan itu khusus pasca sarjana, tambah malah lebih kuat lagi, lebih fokus lagi, itu pengakuannya di dunia internasional benar-benar kita diakui. Sehingga kalau melakukan mobilisasi di luar negeri, katakanlah bekerja di luar negeri, pengakuan terhadap kualitas Universitas Airlangga sangat dihargai karena kita memang sudah bertaraf internasional. Demikian pula ketika mahasiswa asing mau masuk kuliah di UNER, karena kita masuk ranking dunia, maka banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri yang tertarik untuk kuliah di UNER. Kok UNER ini sudah ranking dunia ini, bagaimana proses pendidikannya, kualitasnya bagaimana? Ini menjadi kebanggaan kita semua. Alhamdulillah, teman-teman pendengar semuanya yang saya hormati, pendengar yang bahagia, bahwa dengan perankingan UNER yang semakin naik ini, kami Universitas Airlangga, terutama pasca sarjana dan S3 PSDM, telah dipercaya oleh para tokoh-tokoh nasional, telah dipercaya oleh para pemimpin daerah untuk belajar ke Universitas Airlangga tentang S3 PSDM. Salah satunya adalah Mas AHY dengan bersama seluruh teman-teman di Partai Demokrat. Kemudian sebentar lagi ada tokoh yang lain juga yang sedang mengantri. Kemudian Wali Kota Surabaya, kemudian para direktur BUMN, direktur PT Bank Jatim, ya itu menjadi mahasiswa kita. Karena di sini kita belajar tentang kepemimpinan yang efektif, efisien ketika mengelola organisasi itu bagaimana. Sehingga mahasiswa banyak belajar bagaimana kalau di perusahaan perbankan, bagaimana kalau di organisasi kepartaian, bagaimana kalau itu di organisasi pemerintah daerahan. Teori kepemimpinan apa yang paling efektif? Teori kepemimpinan apa yang cukup bisa mengempowering SDM yang ada di dalamnya. Dan ini sudah diteliti oleh beberapa mahasiswa kita yang sedang belajar dan sekarang sedang proses menunjukkan bahwa memang kita layak menjadi sekolah kepemimpinan, sekolah yang bisa menjadi calon-calon pemimpin nanti, calon-calon pemimpin bangsa nanti, karena mereka semua belajar tentang bagaimana teori kepemimpinan yang baik dan bagaimana teori yang mana yang akan diterapkan pada organisasi mereka di kemudian hari. Sebetulnya kalau nanti kita kuliah setelah masa pandemi ini, kita kuliah kembali ke offline, full offline. Wah, ini saya malah bertanya-tanya, apa ini kemajuan atau malah kemunduran? Gitu. Sebetulnya kalau kita bicara tentang era industri 4.0 atau society 5.0, itu adalah kita sudah mengarah ke arah digital, gitu ya. Jadi dengan adanya pandemi, ini sebetulnya udah nanti tahun ke berapa, 2050-an mungkin ya, ini kita arah ke sana. Tetapi dengan adanya pandemi, arah ke sana itu dipercepat. Gitu. Nah, di sini saya berpikir bahwa memang banyak kelemahan kuliah online dan kita juga harus kuliah offline. Kenapa? Karena kalau online saja kita tidak bisa mendapatkan yang namanya academic atmosphere, ya kan? Berhubungan sama library, berhubungan sama kampusnya, berhubungan sama KPS-nya, gitu ya. Kemudian sama tendiknya dan sebagainya.
Itu kekurangan kalau kita online. Tetapi dalam beberapa hal kelebihan dari online itu juga banyak menurut saya. Sebagai contoh, MPSDM ini, Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia ini ya, ini kan target market kita Bapak, itu adalah seluruh Indonesia, apalagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Artinya, kalau harus offline full, itu tentu akan sulit, mempersulit. Artinya kita tidak bisa sharing ilmu, dan kita tidak bisa untuk memberikan ilmu kita kepada teman-teman yang di wilayah lain. Paling tidak yang dekat-dekat kita, hanya di sekitar Jawa Timur mungkin gitu ya. Dan mereka juga kadang tidak bisa full meninggalkan tugas, gitu kan Pak, untuk hanya kuliah saja, gitu ya. Hanya peraturan dari perusahaannya, dari tempat institusinya, untuk dia meninggalkan tempat kerja itu tidak semudah itu. Nah, maka menjadi PR kami Pak Prawitra. Menjadi PR kami adalah bagaimana mendesain teaching method ini sehingga kita tidak kembali ke era yang lama gitu. Ini tidak new normal lagi gitu ya. Tapi benar-benar ke era new normal gitu ya. New normal, kita harus desain teaching method kita. Memang seperti yang dikatakan Pak Prawitra tadi ya, bahwa kelemahan dari online ini bahwa kita tidak bisa ya katakanlah touch-nya itu loh kurang gitu ya, communication-nya kurang. Kita ngomong sama siapa, mahasiswa tidur, mungkin juga mahasiswanya juga kecapean gitu ya, suruh online jam ini sampai jam ini capek mungkin ya. Nah itu kekurangannya kita, kekurangan dari online. Tapi ada beberapa kelebihan online menurut saya ya. Beberapa mata kuliah saya itu kita desain dengan project gitu ya, project management. Artinya kita tidak harus beberapa kali memang harus tatap muka dengan konsep, tetapi ketika sudah project gitu ya, mereka sudah turun lapangan, setiap minggu mereka harus mengumpulkan project. Itu saya lebih menyukai online. Kenapa? Karena dari situ mereka langsung mengumpulkan kalau di tempat kita Hebat Uner ya, di sistem online kita mengumpulkan projectnya di Hebat Uner. Dari situ saya bisa langsung koreksi, saya kasih masukan untuk minggu depan dia mengumpulkan untuk revisi perbaikan project yang lain. Jadi tidak harus kita kuliah offline gitu Pak. Menurut saya itu. Dan ini yang memang kemarin dengan Pak Direktur Pasca saya sudah mendiskusikan ini. Jadi janganlah kita kembali ke era yang lalu, tapi kita harus sudah pada era digital ya. Ke era industri 4.0, society 5.0, itu kita harus siapkan. Kalau kita full offline enggak juga lah. Tetapi tetap bagaimana caranya mahasiswa kita itu mendapatkan akademik atmosfer gitu ya. Akademik atmosfer, rasa kampusnya itu ada. Nah, itu yang menjadi PR kita Pak Prawitra. Jadi sebetulnya PSDM ini support untuk Indonesia maju, dan pasca sarjana saya rasa sangat peduli ya. Itu bagian dari pasca sarjana untuk mensupport Indonesia maju. Nah, di MPSDM ini dengan berkembangnya tadi yang saya katakan digital era gitu ya, society 5.0, industrial 4.0, kami selain mempunyai minat studi bisnis, minat studi pemerintahan gitu yang memang sudah beberapa tahun sudah ada gitu ya. Nah, kemudian di sini kami juga mempunyai analytical data, minat studi analytical data. Seperti kita ketahui Pak Prawitra, database itu sangat banyak. Saya yakin di perusahaan atau di institusi lain data itu pasti banyak. Tetapi data ini tidak akan bisa digunakan untuk mengambil keputusan dengan tepat kalau tidak dianalisa, gitu ya.
Nah, disinilah pentingnya minat studi ini ya. Jadi dari minat studi ini diharapkan bahwa data yang ada banyak di institusi teman-teman Bapak Ibu itu bisa dianalisa dengan tepat dan digunakan untuk pengambilan keputusan baik di bisnis maupun di pemerintahan gitu ya. Sehingga kami membuka minat studi analitika data ini. Dan alhamdulillah Pak, ini peminatnya sudah sangat banyak karena memang ini kebutuhan Pak, ini ada hubungannya sama information system. Yang kedua adalah dengan adanya startup, kemudian dengan milenial ini gitu ya, dan kita paham bahwa industri kreatif itu telah memegang peranan ekonomi yang sangat besar, maka kami juga mempunyai minat studi industri kreatif gitu Pak. Industri kreatif ini peminatnya juga banyak gitu ya, banyak arahnya macam-macam Pak. Ada yang ke arah industri yang ke arah fashion, ada yang ke arah yang lainnya juga gitu. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, belajar dari pandemi ini Pak Prawitra, ternyata tulang punggung perekonomian kita itu adalah perempuan gitu ya. Jadi perekonomian itu perempuan memegang peranan yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Sehingga kita ingin mendidik orang-orang yang bisa menginspirasi, ya, yang mempunyai menginspirasi untuk memberdayakan perempuan Indonesia, gitu. Nah, makanya kami membuka minat studi pemberdayaan perempuan. Perkenalkan, nama saya Teresia dan saya koordinator program studi imunologi Sekolah Pasca Sarjana. Satu-satunya program studi yang ada di Indonesia yang berkecimpung di dalam bidang imunologi, ya. Bahkan mungkin juga satu-satunya di dunia karena saya belum pernah tahu ya di luar juga ya. Nah, saat ini kita ini sudah memasuki masa after COVID ya, jadi sudah post COVID atau sudah COVID-nya sudah mulai menghilang ya, tapi artinya belum hilang sama sekali, jadi masih ada dan masih sering juga kita dengarkan bahwa ada orang yang masih terkena COVID. Itu artinya bahwa virus ini masih ada, gitu ya. Virus ini masih ada dan masih mengintai kita walaupun sudah tidak seperti yang lalu. Mengapa Indonesia ini bisa terhindar ya dan sekarang sudah melampaui masa pandemi ini? Karena ya kita bersyukur ya bahwa pemerintah kita sangat memperhatikan tentang kasus COVID ini dan hampir 80% masyarakat di Indonesia sudah divaksin ya. Sehingga punya antibodi terhadap virus itu. Karena sudah punya antibodi terhadap virus tersebut, maka virus itu sudah sangat kesulitan sekarang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan oleh karena itu sudah terbentuk herd immunity, yaitu imunitas komunitas. Jadi secara luas, secara masyarakat semua komunitas kita di Indonesia ini sudah mempunyai sistem imun terhadap virus COVID-19 tadi ya. Oleh karena itu pandemi COVID-19 ini sudah mulai hilang ya di Indonesia ya. Namun yang harus kita waspadai saat ini kalau kita melihat di berita-berita atau laporan-laporan dari kesehatan bahwa saat ini juga sudah mulai ada lagi virus yang mulai menyerang manusia, yaitu virus yang berasal dari hewan. Ya, oleh karena itu virus yang dari hewan ini juga hati-hati ya, karena hewan ini juga punya sifat bisa menularkan virus pada manusia ya, atau kita sebut dengan zoonosis ya. Jadi di mana dari hewan menularkan kepada manusia. Nah, sekarang sudah banyak ya dan mulai beberapa kasus ya yang kita ketemukan seperti cacar monkey ya atau cacar monyet ya, cacar monyet. Kemudian hand and foot virus ya, jadi virus yang menyerang tangan dan kaki ya, atau cacar-cacar air yang saat ini yang
dikatakan bahwa ada beberapa virus yang misterius seperti hepatitis misterius ya. Nah, ini juga harus kita waspadai ya, bahwa ternyata masih banyak virus-virus yang lain ya selain COVID-19 yang masih berada di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali bagi masyarakat untuk menyadari hal tersebut dan memahami bahwa kita harus selalu mempertahankan sistem imun kita. Jadi sistem imun kita ini tidak boleh lemah ya, karena virus ini selalu mengintai. Nah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan ya? Kebetulan di bidang prodi imunologi, karena memang kami sangat intens terhadap imunologi, maka mahasiswa-mahasiswa kami juga kami persiapkan untuk belajar tentang bagaimana mempertahankan sistem imun dan bagaimana untuk melawan virus-virus tersebut. Bahkan bagaimana untuk bisa menyediakan vaksin bagi virus-virus tersebut. Dan bagaimana untuk mendeteksi lebih awal kasus-kasus yang karena infeksi virus ya. Dan beberapa program studi kami ini berkecimpung juga di dalam bidang ilmu tentang mempelajari tentang kanker ya, kanker virus ya, terhadap kanker, kemudian tentang autoimun, kemudian sistem imun pada masa kehamilan, sistem imun yang berhubungan dengan nutrisi, sistem imun yang berhubungan pula dengan kasus-kasus kebakaran ya, kemudian sistem imun yang terkait juga dengan zoonosis itu tadi, dan juga beberapa vaksin, pembuatan vaksin ini di dalam program kami sudah kami ajarkan semua, sehingga mahasiswa-mahasiswa kami ketika lulus dari prodi imunologi, mereka bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang diperoleh selama mengikuti program studi imunologi. Baik untuk instansi, barangkali kalau mereka adalah salah satu pegawai dalam instansi, dapat mengembangkan di instansinya, maupun bisa mengimplementasikan di dalam masyarakat. Sehingga dengan harapan bila mahasiswa prodi imunologi ini semakin banyak dan semakin banyak yang sudah lulus, maka akan semakin banyak mereka berkecimpung atau mengimplementasikan ilmunya di masyarakat. Harapan kami, sistem imun atau ketahanan tubuh masyarakat Indonesia akan semakin meningkat. Oleh karena itu, prodi imunologi ini juga merupakan salah satu prodi yang turut berperan serta di dalam mempertahankan atau membantu bangsa dan negara ini untuk selalu mempunyai ketahanan. Karena ketahanan imun adalah ketahanan fisik ya, ketahanan manusia, dan juga akan memberikan dampak pada ketahanan yang lain, baik itu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan pangan dan sebagainya. Karena manusia merupakan sumber daya bagi perkembangan keilmuan dan juga teknologi di Indonesia. Di prodi Magister Ekonomi Kesehatan, kita singkat MEK, itu adalah prodi baru di Sekolah Pasca Sarjana. Di samping memang merupakan kesehatan merupakan kebutuhan yang utama. Nah, ini juga menyangkut aspek ekonomi yang akan kita kaitkan dengan prodi ini. Nah, topik kita hari ini adalah kesiapan penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi. Seperti yang kita ketahui, hampir sudah 2 tahun kita menghadapi pandemi, juga pandemi ini terdampak pada sektor pendidikan, di mana pelaksanaan pendidikan lebih banyak dilaksanakan secara online. Prodi MEK yang sudah berjalan 1 semester ini, selama ini memang masih melaksanakan secara online, dikarenakan pemerintah masih mengharapkan pembatasan aktivitas di luar rumah. Namun sekarang karena pandemi sudah dinyatakan mulai mereda,
dan persiapan menuju endemi, kita juga mengikuti anjuran pemerintah dan juga pimpinan Universitas Airlangga. Pelaksanaan pendidikan akan dilaksanakan secara hibrid, sama seperti prodi-prodi yang lain di Pasca, dan kita sudah menyiapkan tidak hanya infrastruktur fisik, ruang kelas yang mana harus nanti memenuhi standar jaga jarak, kemudian aman untuk berinteraksi, misalnya biasanya di MEK dan juga prodi yang lain itu rata-rata mata kuliahnya 3 SKS, jadi aman untuk berinteraksi dalam durasi tersebut. Di samping itu, Universitas Airlangga secara keseluruhan, khususnya Sekolah Pasca Sarjana, sudah menyiapkan infrastruktur dasar yang cukup memadai. Semua di depan pintu masuk itu kita siapkan fasilitas air cuci tangan, kemudian fasilitas peduli lindungi, uji suhu tubuh. Tentunya ini akan membantu persiapan pelaksanaan kuliah secara offline. Namun tentu ada beberapa kondisi Pak Prawita supaya nanti calon mahasiswa tidak merasa wah harus offline ya, padahal misalnya karena ini levelnya adalah magister, di mana mereka mungkin ada sebagian yang sudah bekerja. Kami juga menyiapkan fasilitas secara hibrid, artinya apabila calon mahasiswa itu ada di suatu daerah yang agak jauh untuk menjangkau universitas, itu kita akan melaksanakan secara online untuk mereka. Namun beberapa mahasiswa yang karena lokasinya di Surabaya itu harus terlaksana secara hibrid. Nah, secara keseluruhan tidak hanya di prodi pasca sarjana, di fakultas-fakultas yang lain pun untuk prodi selevel magister itu sekarang sudah mulai separuh offline, separuh online. Minimal pelaksanaan ujian itu sudah harus berjalan secara offline. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Prawitra bahwa pandemi COVID itu memang juga menjadi concern ya, jadi perhatian kita semua, termasuk di Magister Manajemen Bencana. Mengingat kalau kita merujuk pada undang-undang bencana itu kan ada bencana alam, ada bencana non-alam, dan ada bencana sosial. Nah, bencana COVID ini masuk di dalam bencana non-alam, ya, bencana yang disebabkan karena penyakit. Dan tentunya itu juga menjadi area ruang lingkup yang kita pelajari. Kemudian juga di sisi lain, COVID ini kan juga kemarin waktu pertama kali muncul, itu kan sesuatu hal yang baru ya, sesuatu hal yang baru. Jadi kita semua belajar, WHO pun juga belajar, ya, Badan Kesehatan Dunia belajar, pemerintah belajar, kita semua juga belajar, termasuk kami ya, termasuk kita di Magister Manajemen Bencana. Dan karena ruang lingkup di manajemen bencana itu sangat luas, ya. Kemudian juga kita juga mencakup di sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Maka setiap kejadian bencana termasuk COVID itu juga menjadi perhatian kita dan menjadi pembelajaran kita, ya, bagaimana kemudian kita mempelajari penyakitnya, kemudian mempelajari gejalanya, kemudian mempelajari faktor risikonya, kemudian tentunya mempelajari bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengendalian dari COVID tersebut. Dan itu memang menjadi salah satu yang kita pelajari di Magister Manajemen Bencana. Dan kita dari kejadian pandemi COVID itu akan banyak belajar, ya. Kita banyak belajar bagaimana pengenalan tentang disaster, bagaimana pengenalan tentang pandemi penyakit, ya. Bagaimana kemudian kita melakukan upaya pencegahan, dan itu menjadi upaya pembelajaran bagi kita semua,
ya bagaimana kemudian kita melakukan tindakan pencegahan agar jangan sampai ini bisa terulang kembali. Ataupun kalau misalkan ada kemungkinan terulang kembali, kita sudah punya rencana, kita sudah punya upaya, kita sudah punya strategi yang lebih baik, ya, supaya tidak menimbulkan dampak dari bencana itu yang lebih besar, ya. Nah, terkait dengan yang terjadi di manajemen bencana, itu di program studi manajemen bencana itu tadi menjadi pembelajaran dan tentunya menjadi bahan yang sangat menarik untuk kita pelajari dan menjadi studi kasus di dalam melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kita kami di perguruan tinggi di program studi tentunya melakukan kegiatan pendidikan, kemudian kegiatan penelitian, dan juga kegiatan pengabdian masyarakat. Dan setiap current issue atau setiap hal yang viral gitu ya, hal yang baru yang menjadi perhatian dan memberikan dampak bencana yang besar itu menjadi salah satu topik yang menarik untuk dilakukan penelitian atau menjadi bahan di dalam perkuliahan atau menjadi bahan untuk pengabdian masyarakat, termasuk pandemi COVID itu. Nah, dengan adanya pandemi COVID dan kemudian strategi atau upaya kita ya atau kegiatan kita melakukan Tridharma, kita berharap itu menjadi pembelajaran ya, menjadi bahan untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, bagaimana kemudian kita menyadari betul bahwa kegiatan yang sangat sederhana, protokol kesehatan, PHBS, itu menjadi sangat penting, gitu ya. Lalu kita menjadi lebih sadar lagi pentingnya kita melakukan atau mendukung program kesehatan yang ada, mulai dari melakukan tracing, ya, testing, ya, sampai kemudian mendukung kegiatan imunisasi. Lalu kita juga menyadari pentingnya pemanfaatan data dan informasi. Terlebih sekarang dengan kemajuan teknologi, ya, yang itu juga diakomodir di dalam program studi Magister Manajemen Bencana, bagaimana kita membuat satu sistem early warning, bagaimana kita bisa mengumpulkan data secara cepat dan tepat untuk pengurangan risiko dampak bencana. Ya, dengan kita menggunakan data yang baik, kita olah menjadi informasi itu dipakai oleh penentu kebijakan di dalam melakukan upaya pengendalian dan pencegahan. Ya, itu sangat penting. Nah, dari kejadian COVID kita banyak belajar tentang hal tersebut. Ya, dan kemudian kita juga perlu menyampaikan Pak Prawitra, kita di manajemen bencana ini menjadi di Indonesia memang menjadi salah satu pionir ya, program studi pionir di Indonesia manajemen bencana, dan selama perkembangannya kita juga alhamdulillah dipercaya untuk benchmark menjadi tempat benchmarking ya dari beberapa program studi manajemen bencana yang lain. Dan tahun kemarin kita melakukan redesign kurikulum. Ya. Ini juga semata-mata untuk mengakomodir perubahan atau dinamika kebutuhan keilmuan tentang manajemen bencana. Ya, bahwa ya ilmu juga berkembang begitu ya, kejadian bencana juga banyak terjadi ya, dan karakteristiknya beda-beda. Walaupun bencananya sama, tapi kalau di tempat yang berbeda bisa jadi penanganannya pun juga akan berbeda. Ya, nah itu kita akomodir ya dengan melakukan strategi untuk memperbaiki kurikulum ini supaya lebih bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Dan itu di dalam pengembangannya kita juga banyak mendapatkan masukan dari para ahli tentang kebencanaan, praktisi tentang kebencanaan. Itu juga semata-mata sebagai bentuk konkret dari
Universitas Airlangga dan juga Sekolah Pasca Sarjana untuk menyediakan kurikulum yang up to date gitu ya, termasuk tadi bagaimana kemudian kita bisa mengakomodir permasalahan yang sangat besar yang baru saja terjadi, yaitu pandemi COVID. Kemudian juga strateginya tentunya karena manajemen bencana ini membutuhkan keterampilan, jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga keterampilan. Ya, maka di kurikulum ini kita mengkombinasikan antara perkuliahan konvensional ya dengan praktikum di lapangan. Kita saat ini alhamdulillah kita sudah punya beberapa kerjasama ya MOU dengan termasuk dengan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang nanti diharapkan bisa kita tidak lanjuti ya untuk sebagai tempat magang, tempat PKL, tempat praktek lapangan, termasuk juga kerjasama di dalam melakukan tadi Tridharma tadi. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan untuk perbaikan ya kurikulum dan juga tentunya perbaikan perkuliahan ya, ini supaya tadi yang ditanyakan Pak Prawitra ya, itu bentuk kesiapan kita ya di dalam memberikan atau melakukan perkuliahan tatap muka pasca pandemi. Nah, jadi kalau terkait mental yang ada di kami itu mental health ya, mental health atau kita bagaimana memberikan strategi pengurangan dampak yang ditimbulkan bencana pada kesehatan mental ya. Jadi kita tahu kalau di dampak dari bencana ya, pada saat bencana atau pasca bencana ya, itu kan memberikan dampak mental yang sangat luar biasa ya, yang kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, yang kemudian memberikan dampak terhadap mental seseorang. Nah itu ada, kalau itu ada mata kuliah atau strategi untuk meminimalkan hal tersebut. Itu kita melihat akan lebih baik kalau kita reframing kembali ya. Maksudnya ada banyak sudut pandang yang bisa kita gunakan untuk menyikapi bagaimana perilaku sosial kita pada saat pasca pandemi ya. Yang pertama yang juga perlu dipahami bahwa COVID itu memang masih ada ya, virus itu masih ada, dan status pandemi itu yang bisa memberikan status dan mencabutnya adalah WHO, dan sampai sekarang status pandemi itu masih belum dicabut oleh WHO. Kemudian yang kedua, Indonesia ya itu adalah satu negara yang bertetangga dengan negara yang lain ya. Kemudian juga ada pintu masuk ya antar negara, dan kita tahu bahwa COVID itu penyakit menular ya, penyakit menular yang masih punya potensi. Dan kalau kita melihat tadi status Indonesia dan negara lain ya, di beberapa negara yang lain itu kasus COVID masih tinggi ya. Alhamdulillah di Indonesia sudah rendah ya, tapi di negara lain itu masih ada beberapa negara yang status COVID-nya tinggi. Dan dengan adanya hidup bertetangga tadi dan ada pintu masuk tadi, potensi itu selalu ada, sehingga kewaspadaan itu masih menjadi hal yang sangat penting. Tapi ya kita juga tidak perlu takut ya, kita tidak perlu takut. Waspada boleh, hati-hati boleh, tapi tidak perlu takut ya, tidak perlu takut. Nah, dari pengalaman ketika kita melihat data COVID sebelumnya, memang penularan itu masih ada, tetapi alhamdulillah kita di Indonesia cakupan vaksin sudah tinggi ya. Kemudian ada beberapa penelitian yang
menyebutkan bahwa herd immunity Indonesia itu juga relatif tinggi. Namun demikian, ya, untuk menjaga segala kemungkinan, ya ada baiknya kita tetap melakukan protokol kesehatan. Ya, jadi protokol kesehatan atau tadi katakanlah kita tetap menggunakan masker atau tetap kita menjaga jarak. Ya tadi reframing itu untuk semata-mata melindungi kita dan melindungi orang lain. Ya, bukan kemudian itu menjadi salah satu bentuk dari kita menjauhi atau kita menjadi tidak tidak berdekatan lagi, tapi kita harus merubah mindset kita bahwa itu semata-mata untuk melindungi kita juga. Dan kita juga perlu paham betul bahwa walaupun kita sehat, ya, tetapi masih ada di sekitar kita kelompok yang rentan, ya, kelompok yang mungkin belum mendapatkan vaksin karena satu dan lain hal, karena status kesehatannya, karena status kondisi fisiknya, sehingga belum bisa mendapatkan vaksin. Nah, masalahnya kan itu tidak serta-merta bisa ditunjukkan langsung. Kita tidak tahu, kita misalkan dalam satu pertemuan gitu ya, kan kita belum tahu status kesehatannya bagaimana, masing-masing bagaimana, kemudian status vaksinnya itu apakah sudah dosis 1, dosis 2 atau booster, kan kita belum tahu. Jadi kegiatan atau upaya untuk protokol kesehatan itu semata-mata ya untuk melindungi kita dan orang lain begitu. Jadi itu sebagai salah satu bentuk toleransi kita sebenarnya. Nah, itu yang mungkin mindset itu yang juga perlu kita sampaikan. Kemudian yang kedua, program kesehatan itu juga termasuk imunisasi. Kan dulu juga pernah sempat pro kontra tentang imunisasi. Nah, semangatnya imunisasi, program imunisasi itu bukan hanya melindungi diri kita, tapi juga untuk melindungi orang lain. Itulah mengapa ada batas efikasi vaksin yang harus bisa dicapai oleh pemerintah, oleh program imunisasi, supaya bisa tidak hanya melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang lain. Nah, jadi itu yang mindset yang perlu kita sampaikan. Oh ya, satu lagi, tadi kelompok rentan. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah masih banyak ya, atau komorbid ya, komorbid yang memperparah atau memperburuk kejadian COVID itu banyak terjadi di Indonesia ya. Jadi obesitas ya, kemudian hipertensi, diabetes mellitus itu relatif banyak ada di Indonesia, dan itu juga tentunya kita juga belum tahu siapa yang terkena seperti itu gitu ya. Nah, itulah mengapa dengan kita melakukan protokol kesehatan itu juga sebagai upaya kita untuk melindungi mereka. Jadi semangat seudonnya itu diganti menjadi semangat toleransi dan saling melindungi.